saya menemukan satu kisah tentang pria yang kita lihat ini. Dia berpindah dari Islam ke Katolik dan prosesnya mulai ketika ia berusia 16 tahun. Di usia 16 tahun sudah berpikir serius tentang imannya. Siapa dia? Namanya Mehdi Jadi. Saya ambil ini dari satu situs berita yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan Google. Dia kini menjadi aktor. Dia dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat. Di usia 16 tahun, ada seorang pendeta Protestan menawarinya membaca Alkitab. Nah, justru pendeta Protestan yang menawari. Dan peristiwa ini mengubah hidupnya. Lihat bagaimana titik awalnya itu. Seorang pendeta Protestan mendekati seorang Muslim dan akhirnya menjadi Katolik. Bagaimana bisa? Ia saat ini adalah seorang Katolik yang yakin dan tidak ragu untuk bersaksi tentang imannya. Terjemahan ini tidak selalu tepat dalam rasa bahasa kita, tetapi kita bisa lihat nilai terdalamnya. Meskipun dia tidak selalu demikian, tidak selalu dengan eksplisit mewarta tentang imannya, tetapi dia bersedia. Ia lahir dari keluarga muslim yang taat dan sangat jeli pratikante. Keluarganya mempraktekkan hidup agama dengan baik. Nah, di atas ini sebenarnya ada satu video yang berisi tentang kesaksian imannya. Tetapi yang mau kita lihat terutama dalam tulisan ini, dikatakan di sini, ada suatu hari seorang teman mengundangnya untuk retret di sebuah biara, sebuah retiro. Nah, selama adorasi itu satu tindakan devosional, mengambil masa hening, masa hikmat di hadapan Sakramen Maha Kudus, kalau itu adorasi kepada Sakramen Maha Kudus atau adorasi lain. Dia merasa bahwa Kristus menampakkan diri kepadanya. Saya berpikir setelah melihat ini dan ternyata dia berubah, begitu ya. Kalau ada orang berkata Kristus menampakkan diri kepada saya, itu sebuah ekspresi yang boleh jadi benar, dalam arti dia sendiri pun harus menguji pengalaman imannya. Memang rentan untuk dimanipulasi, ya. Katakanlah ada saja pengkhotbah yang berkata, saya berjumpa dengan Roh Kudus dan Roh Kudus berkata kepadaku bahwa umat harus begini dan begitu. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, kita melihat dari buahnya. Misalnya seperti si Jadi ini, Mehdi Jadi ini, buahnya adalah bahwa dia memang mengalami konversi, perubahan hidup beriman. Nah, dan ini adalah kesaksiannya. Kristus menampakkan diri kepadanya dan dia menjadi seorang Katolik selamanya, diharapkan selamanya. Oleh karena itu, ia mengajak semua umat Katolik untuk memiliki semangat apostolik. Dia menjadi seorang pewarta di tengah lingkungan yang tidak mudah. Nah, dalam satu pertunjukan, mengingat dia adalah seorang penulis dan juga aktor dengan judul Coming Out, dia menceritakan kisah perpindahannya dari Islam ke Katolik. Nah, dan dia juga mencoba menegaskan identitas spiritualnya. Nah, beberapa kata kunci kita temukan di sini, ya. Pertama, dia mengikuti adorasi, retret, beradorasi, dia membaca kitab suci pada awal-awalnya, dan setelah beriman Katolik, dia menegaskan identitas spiritual. Ada tindakan-tindakan yang khas menurut saya yang boleh saja seorang Katolik dari lahir tidak memiliki gairah sebesar ini. Nah, dalam sebuah wawancara di Keuskupan Monaco di sebuah TV, ia mencoba menjelaskan pemahamannya tentang misteri Trinitas. Dan pendekatannya secara ilmiah dalam konteks ilmu pengetahuan tentang keilahian Tuhan.
keputraan dan sifat Yesus. Nah, dia tidak menyebut dirinya sebagai seorang seniman Kristen, mau mengatakan bahwa setiap karyanya berbau Kristiani. Tidak, dia tidak menyebut diri begitu. Tetapi Mehdi Jaadi mengaku telah membuat pertunjukan Kristiani tahun 2020 tentang kehidupan di tengah keluarga yang berusaha memahami Tuhan dalam hidup, dalam karya ciptaan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dia bermaksud untuk terus membuat karya kepada masyarakat umum dan serentak dia mau menyuarakan imannya. Nah, dari sini kita bisa melihat kenyataan bahwa pertama, seandainya tidak ada tawaran dari pendeta Protestan kepadanya untuk membaca kitab suci, tidak ada akan terjadi perpindahan ini. Saya pikir ini sebuah gerakan yang menarik. Tidak ada niatan, tidak ada kita lihat di sini bahwa ada paksaan untuk menjadi Kristen, tidak ada juga. Dan tentu kita lihat ini bukan seorang Katolik yang menawarkannya kitab suci. Tetapi dalam perjalanan waktu dia melihat keindahan itu dari adorasi. Nah, kita lihat ini kekuatan tindakan devosional. Ini bukan sebuah keharusan, tetapi sebuah pilihan berdoa, beradorasi. Tetapi pilihan semacam ini ternyata membawa orang juga dalam pengalaman spiritual. Dan tentu saja itu terjadi dalam sejarah panjang spiritualitas di dalam gereja. Dan yang menarik untuk saya, kata kunci di sini adalah kesediaannya menegaskan identitas spiritualnya. Ini yang banyak orang Katolik sendiri malu-malu melakukannya. Menegaskan identitas spiritual. Saya pikir kisah dari Mehdi Jaadi ini bisa memotivasi orang-orang untuk lebih mengenal imannya. Bukan terutama mau berpindah dari sana kemari atau dari sini ke sana, tetapi mencari lebih dalam, bertanya, berefleksi, memiliki pemahaman juga secara ilmiah, dan kemudian menegaskan identitasnya. Sehingga mantap dalam beriman dan memiliki nilai yang diperjuangkan termasuk dalam pekerjaan-pekerjaannya. Seperti dia membuat karya dengan membawa tema kekristenan di dalam karyanya sehingga ada nilai yang dia tawarkan. Demikian video kali ini. Sampai jumpa.